Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas peran importir dalam perdagangan internasional. Kelompok ini beranggotakan Ferdi Arsalta dengan NIM 178, Sidik Nur Wahid dengan NIM 181, Nazila Lorenza NIM 188, Sinta Anora dengan NIM 195, Alam Azahra NIM 210, dan Fauziah Kabalmai dengan NIM 211. Di sini kami akan membahas PT Indofresh. PT Indofresh merupakan perusahaan distributor buah dan sayuran impor lokal terbesar. Memiliki sistem dan infrastruktur logistik yang canggih, kontrol kualitas yang ketat dengan bersertifikat GAP, manajemen yang sempurna, dan pasokan transportasi yang konsisten. Dengan lebih dari 40 varietas buah yang dipasok, perusahaan ini menyediakan buah-buahan segar dengan kualitas terbaik. Pengertian dari impor. Impor merupakan suatu kegiatan memasukkan barang dari suatu negara atau luar negeri ke dalam wilayah pabean negara lain. Menurut golongannya pengguna impor ada 3, yaitu yang pertama impor barang konsumsi yang belum bisa dihasilkan di dalam negeri sendiri. 2, impor bahan baku dan barang penolong seperti bahan bakar, suku cadang, dan perlengkapan lain. Yang ketiga, impor barang modal, yaitu meliputi modal selain alat angkut dan mobil penumpang atau alat angkut untuk industri. Peran kebijakan pemerintah dalam impor buah segar di Indonesia, beberapa di antaranya Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2006 tentang persyaratan teknis dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan buah dan atau sayuran buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2012 tentang tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan buah segar dan sayuran buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, yang mana bertujuan untuk mencegah masuknya OPTK jenis alat buah ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dan memenuhi keamanan pangan segar asal tumbuhan. Next. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang rekomendasi impor produk hortikultura. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam pelayanan pemberian RIPH bagi perusahaan yang melakukan impor produk hortikultura dan jaminan keamanan pangan produk hortikultura yang diimpor. Selanjutnya, Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang ketentuan impor produk hortikultura menyebutkan bahwa jika perusahaan atau pihak apapun yang ingin mengimpor produk hortikultura dalam memperoleh pengakuan sebagai IP produk hortikultura, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri. Kemudian prosedur impor. Yang pertama, menentukan harga dan sistem perdagangan. Hal terpenting yang paling utama yang harus dilakukan kepada supplier atau pemasok di luar negeri adalah atas dasar importir membayar barang dengan harga sejumlah tersebut. Yang kedua, menentukan cara dan biaya pengiriman. Setelah mengetahui harga dan penyerahan perdagangan dari pemasok di luar negeri, maka harus dipastikan besarnya biaya tambahan agar barang impor sampai ke alamat negara yang dituju. Yang ketiga, memilih freight forwarder. Ketika pengimpor barang dari luar negeri, harus memilih jasa pengiriman barang yang profesional, yang dapat membantu Anda dalam memenuhi dokumentasi dan pengurusan kepabeanan. Yang keempat, memilih cara pengiriman yang paling menguntungkan. Agar biaya pengiriman lebih hemat, harus metode pengiriman yang tepat. Next. Selanjutnya yaitu asuransikan barang Anda. Disarankan untuk mengasuransikan barang-barang ketika
mengimpor dari luar negeri. Selanjutnya, kami peraturan kepabeanan. Sebelum mengimpor barang, disarankan untuk memastikan apakah ada pembatasan atau larangan impor terhadap barang yang ingin Anda impor. Yang selanjutnya, menentukan cara pembayaran. Setelah mendapat konfirmasi harga dan term perdagangan, dilakukannya proses pembayaran. Cara pembayaran bisa melalui transfer bank, kartu kredit, wesel inkaso, letter of credit, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu mengatur pengiriman barang. Setelah membayar, Anda perlu menghubungi untuk memberitahu alamat pemasok seperti nama, nomor telepon, salinan invoice, packing list, dan beberapa dokumen lain yang membuktikan pembelian barang agar barang segera dikirim. Selanjutnya yaitu melengkapi dokumen. Setelah barang dikirim, maka akan diberikan beberapa dokumen tertentu dalam rangka pengurusan kepabeanan dan untuk keperluan lainnya agar barang tersebut dapat sampai ke alamat. Selanjutnya, mengurus perizinan impor. Setelah barang selesai dikirim dan semua dokumen ekspor dari negara asal telah diterima, sebelum barang tiba di Indonesia, sebaiknya bea masuk dan semua perizinan impor mulai diurus. Selanjutnya, mengeluarkan barang dari kawasan pabean. Setelah menyelesaikan semua pengurusan di pabean dan barang Anda telah dapat keluar, sebaiknya barang tersebut segera diangkut ke alamat, yaitu barang dan klaim asuransi. Ketika barang telah tiba di tempat, harus memeriksa dari segala kerusakan atau kemungkinan adanya barang yang hilang. Setiap kerusakan harus dicatat secara jelas dan disimpan untuk catatan kita. Next. Selanjutnya yaitu berkas yang diperlukan dalam proses impor. Yang pertama, adanya surat perizinan impor dari persetujuan Kementerian Perdagangan Internasional. Selanjutnya yaitu Bill of Landing, dokumen yang diperlukan importir untuk mengambil barang di tempat tujuan. Dan ada Commercial Invoice, dokumen berisi jumlah dan harga yang diimpor. Selanjutnya sertifikat asal barang berfungsi sebagai pengenal produk dan bukti keaslian barang yang dikirim. Yang terakhir yaitu packing list, berfungsi sebagai daftar pengecekan barang. Next. Proses impor. Proses impor terdapat 3 proses. Yang pertama yaitu proses kalkulasi harga impor. Terdapat letter of intent LOI yang merupakan surat pengantar berupa inquiry atau surat permintaan, offer atau surat penawaran. Yang kedua yaitu proses pembuatan LC atau letter of credit yang merupakan sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri. Yang ketiga yaitu proses penerimaan dan penyerahan barang. Setelah semua persyaratan dalam impor telah dipenuhi, maka akan dilakukan proses pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Prosesnya yaitu yang pertama, setelah supplier menerima LC dari importir, kemudian akan segera mempersiapkan barang, kemudian diekspor. Yang kedua, dilakukan proses karantina untuk memastikan barang layak atau tidak layak untuk dikirim. Yang ketiga, mengangkut barang melalui agen pelayaran atau penerbangan. Yang keempat, barang yang telah sampai dilakukan karantina. Yang kelima, supplier menguangkan atau menegosiasi shipping dokumen dengan bank. Yang keenam, negosiasi bank penerusan shipping. Yang ketujuh, importir menyerahkan shipping dokumen asli kepada importir. 8. Importir menyelesaikan bea masuk dengan PABean dengan bantuan EMKL atau EMKU. Yang ke-9, kemudian penyerahan barang tersebut kepada importir sebagai tukaran BL atau AWB atau DO. Yang ke-10, kemudian meneruskan barang tersebut kepada indentor. Next. Jadi kesimpulannya yaitu PT Indofresh merupakan perusahaan yang distributor buah dan sayur impor yang berdiri sejak tahun 1970-an dengan lebih dari 40 varian buah yang dipasok. Dengan sistem dan infrastruktur logistik yang canggih, perusahaan ini terkenal dengan efektivitas dan efisien dalam mendistribusikan produknya. Dalam proses impor telah dibuat beberapa macam peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam kegiatan impor barang.
mulai dari adanya prosedur pengimporan barang, berkas-berkas apa saja yang diperlukan, hingga proses impor barang pun telah ada aturannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.